Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan resmi menahan pengusaha tambang sekaligus mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif alias Ucu. Penangkapan terhadap Muhaimin Syarif dilakukan tim penyidik KPK pada Selasa malam 16 Juli 2024. Sedangkan penahanan dilakukan KPK setelah pemeriksaannya rampung pada Rabu 17 Juli 2024. KPK menetapkan Muhaimin Syarif sebagai tersangka pemberi suap 7 miliar rupiah kepada Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara terkait dengan 3 kepentingan. 1. Pengurusan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. 2. Pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara. 3. Pengurusan pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan ke Kementerian ESDM yang ditandatangani Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara sebanyak 37 perusahaan kurun tahun 2021 hingga 2023. Diketahui Muhaimin Syarif menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara yang merupakan partai besutan Prabowo Subianto sejak awal Juli 2021 hingga awal Januari 2024. Terhitung 9 Januari 2024, posisi Muhaimin Syarif digantikan oleh Syahrir Taher berdasarkan surat keputusan DPP Partai Gerindra yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Dengan melihat konstruksi kasus, maka perbuatan dugaan suap dilakukan dalam masa Muhaimin Syarif masih aktif menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengumumkan rilis penangkapan dan penahanan perkara pengembangan penyidikan, tangkap tangan, suap Gubernur Maluku Utara AGK dengan tersangka MS alias Ucu. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Tesa, dan yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Izinkan saya membacakan press release penangkapan dan penahanan perkara pengembangan penyidikan OTT suap Gubernur Maluku Utara AGK dengan tersangka MS alias Ucu. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, kemarin ya, malam, sekitar pukul 19.30, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MS alias Ucu, di mana tersangka MS alias Ucu diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka MS alias Ucu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13, Undang-Undang nomor 13 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Adapun kasus posisi perkara ini adalah sebagai berikut. Pada periode menjabat selaku Gubernur Maluku Utara tahun 2019-2024, tersangka MS alias Ucu memberi uang kepada AGK selaku Gubernur berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan total sebesar 7 miliar rupiah. Untuk nilai 7 miliar ini nanti masih bisa berkembang ya rekan-rekan selama proses penyidikan, karena kami juga tentunya akan menggali kembali
Kemudian pemberian uang dari tersangka MS alias Ucu kepada AGK selaku gubernur dilakukan baik secara tunai kepada AGK maupun melalui ajudan-ajudannya. Jadi dititip ya. Jadi ada kadangkala langsung ke AGK, ketemu AGK, kalau tidak ketemu atau memang diperjanjikan ya. Artinya sebelum penyerahan ada komunikasi, nanti siapa yang menerima gitu ya, titip saja seperti itu. Nah, itu dititip kepada ajudan-ajudan AGK. Dan juga melalui transfer ke rekening keluarga AGK. Kemudian lembaga atau pihak yang terafiliasi dengan AGK serta perusahaan yang terkait dengan keluarga AGK. Jadi banyak tempat atau banyak cara gitu ya. Bisa langsung, bisa melalui ajudannya, bisa juga melalui perusahaan-perusahaannya atau pihak-pihak terafiliasi. Bisa juga melalui keluarganya. Jadi itulah pihak-pihak yang sudah kami identifikasi menerima atau menjadi perantara setoran uang dari saudara MS ini kepada AGK. Pemberian uang oleh tersangka MS alias Ucu kepada AGK berkaitan dengan satu proyek Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Jadi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR, nah salah satunya melalui saudara Ucu ini. Kemudian pengurusan izin IUP operasi produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara. Kemudian yang ketiga, pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan WIUP Kementerian ESDM Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Gubernur, yaitu saudara AGK sebanyak setidak-tidaknya 37 perusahaan melalui tersangka MS alias Ucu selama periode 2021-2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2018 dan keputusan Menteri ESDM nomor 1798 K 30 MEM 2018 tentang pedoman pelaksanaan penyiapan, penetapan dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan. Jadi ada rekomendasi ya, jadi gubernur itu rekomendasi untuk melengkapi pengurusan izin ke SDM. Nah inilah rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk melakukan atau meminta sesuatu atau suap. Kemudian dari usulan-usulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP yang diajukan ke Kementerian SDM RI melalui tersangka MS alias Ucu, 6 blok yang diusulkan sudah ditetapkan WUP-nya yang oleh Kementerian SDM Republik Indonesia tahun 2023 yaitu blok KAF, blok FOLI, blok Mariomoy 1, blok Pumlanga, blok Lilip Sawai, dan blok Wailukum. Dari 6 blok tersebut, 5 blok diantaranya sudah dilakukan lelang wilayah izin usaha pertambangan WIUP, yaitu blok KAF, blok FOLI, dan blok Marimoy 1, blok Pumlanga, dan blok Lilip Sawai. Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, 4 blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian SDM. Yaitu blok KAF, FOLI, blok Marimoy 1, dan blok Lilip Sawai. Atas perbuatan tersebut, tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Hari ini dilakukan penahanan. Langsung kami lakukan penahanan. Mungkin tadi terlewat sama saya, nanti nanti Dilengkapi nanti. mulai hari ini sampai 20 hari ke depan ya. Kalau ditanya sampai tanggal berapa, ya mulai hari ini tanggal 17 sampai Agustus, 20 hari ke depan. Tanggal berapa? 5 Agustus. 5 Agustus. Ini saudara MS atau Ucu ini ditangkap. Ini di wilayah Banten. Apakah ini karena mau kabur atau bagaimana? Jadi begini. Sedianya yang bersangkutan itu kami panggil itu waktu itu bersamaan dengan Kepala Dinas Pendidikan ya, kalau tidak salah. Ya,
Nah, beberapa waktu lalu lah, adakan konversi juga di sini nih. Nah, dipanggil untuk kita sama-sama lakukan penahanan. Tapi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian beberapa kali juga kita panggil yang bersangkutan tidak hadir ya. Lalu dari sana karena memang sudah 2 kali juga kita panggil tidak hadir, kami coba trace keberadaannya, itu juga tidak ada di Maluku Utara. Ada di Maluku Utara. Makanya kami dengan situasi seperti itu ada kekhawatiran tentunya, ya kekhawatiran, dan juga dengan statusnya sebagai tersangka, kami coba untuk mencari. Dan alhamdulillah tadi malam gitu ya, pencarian sudah lumayan lama. Gitu. Tadi malam kami dapat kami ketahui keberadaannya dan kami jemput yang bersangkutan di wilayah Banten. Betul ya, di wilayah Banten. Kemudian terkait dengan istrinya, saudara OB. Nah, ini ada berkali-kali diperiksa, kemudian juga terkait dengan penyampaian ya, atau aliran dana kepada gubernur, kenapa ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi begini, kita masih menimbang terkait dengan peran-peran yang dilakukan oleh dia. Karena untuk ditetapkan sebagai tersangka, itu harus ada juga dia mensreanya atau niat jahatnya di situ. Apakah dia tahu gitu ya, untuk pemberian sejumlah uang atau aliran dana itu memang dia benar-benar membantu yang secara sadar gitu ya, tahu bahwa suaminya ini melakukan tindak pidana atau tidak. Kita sedang mendalami ini, mohon ditunggu saja. Ini kan ada aliran dananya, sementara dia berikan juga. Ini makanya sedang didalami apakah memang sebetulnya dia melakukan itu secara pribadi, atau dia misalkan ya, tidak mengetahui, ini hanya karena ini kan suaminya yang diminta tolong sama suami. Itu yang sedang kita dalami. Nah, syukur-syukur kalau memang nanti ada informasi seperti itu, kasih tahu kepada kita. Biar kita segera memutuskan untuk itu. Kemudian, mengapa hanya beberapa yang ditersangkakan, sedangkan ada beberapa pemilik perusahaan ya, ini tadi disebut namanya saudara A, itu beberapa di root ini. Jadi, kami juga sedang mendalami. Di samping ini, perkara ini kan pernah saya jelaskan. Jadi ketika ada konsepnya suap, ada gratifikasi, ada juga konsepnya itu pemerasan. Nah ini kategorinya kita sedang pilah-pilah. Kalau yang pemerasan, misalkan begini, dia mengajukan izin usaha, lengkap nih. Persyaratannya lengkap, semuanya lengkap. Tetapi sama si penyelenggara negara ini, sama Pak AGK ya Pak Gubernur ini, tetap aja nggak dikabulkan gitu, padahal sudah lengkap. Nggak dikabulkan. Dia bilang, ya kalau nggak ngasih sesuatu saya nggak kabulkan. Nah itu beda gitu. Dengan dia yang memang tidak lengkap, lalu datang ke PN-nya, Pak, ini tolong dikabulkan, ini kamu kurang, ya. Yang ada kami seperti itu, yang mohon Bapak kebijakan, nah ada sesuatu. Jadi ada timbal balik. Ada yang diharapkan meeting of mind-nya, pertemuannya itu ada yang dia harapkan dari si penyelenggara negara, termasuk juga kurang dan lainnya, ada juga sesuatu yang diberikan gitu. Jadi itu yang sedang kita dalami. Jadi tentunya kalau memang itu kita temukan konsepnya atau itu lebih kepada suap, ya kita tangani dua-duanya. Kalau itu pemerasan, ternyata ini sudah melengkapi persyaratannya dan lain-lainnya, sudah beretikat baik, tapi tetap juga tidak dikeluarkan izinnya dan lain-lainnya, dipaksa oleh penyelenggara negara. Nah, dalam konsep pemerasan, itu si yang diperas tidak kena. Itu yang sedang kita dalami. Kemudian terkait
pertanyaan TPPU untuk saudara MS ini, sini ya, kita lihat lagi, pasal yang dipersangkakannya adalah pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, dan pasal 13. Ini adalah pemberi, ya, pemberi suapnya. Jadi TPPU itu dikenakan kepada dia yang, kalau disuap ya, dia yang penerima suapnya. Tapi kita juga sedang dalami, karena dia akan menguruskan izin kan, menguruskan izin. Apakah dia juga memang terima dari yang lain gitu, seperti itu. Tapi sementara kalau hubungannya dengan AGK, ya AGK gubernur, dia yang suap. Nah, yang uang hasil tindak pidana korupsi inilah yang nanti akan di TPPU-kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan korupsi, ya yang pelakunya ini yang menerima sesuatunya ini. Seperti itu. Kemudian belum melihat adanya hubungan kasus AGK dengan anggota dewan dan lain-lain. Karena sementara di perkara ini hubungannya ketika pengeluaran rekomendasi, karena izinnya sendiri ini kan ada di Kemen SDM. Jadi perkara ini lebih banyak atau lebih utama kepada perannya Pak AGK selaku gubernur. Nah, beda dengan nanti yang sedang kita dalami juga di proses-proses pengadaannya, karena ini tidak hanya izin. Di sini ada proyek di Dinas PUPR dan lain-lain. Nah, itu menyangkut tentunya ada proses-proses di legislatif tentang penentuan jumlah anggaran di Banggarnya ya, Banggar sana untuk proyek-proyek yang ada di provinsi. Nah, tentu itu akan kita dalami. Nah, kalau yang ini memang lebih banyak kepada proses penerbitan rekomendasi terkait dengan izin. Tapi tentunya akan kita dalami, Mas Mari. Kemudian terkait dengan Harita Group atau HG ini, kayaknya sudah yang kesekian kali yang ditanyakan ke saya. Kita juga awal sudah sampaikan bahwa kita sedang melakukan pendalaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan atau proses-proses dari perizinan atau apapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh HG ini di wilayah Maluku Utara. Pengurusan ke SDM apakah sudah mulai akan dilakukan pemeriksaan ke arah sana gitu ya, ke SDM. Tentu kita juga sedang mendalami itu, tetapi yang jelas kalau di perkara ini ya fokusnya itu karena ini kan suapnya itu suap terhadap pemberian rekomendasi. Jadi yang harus ada rekomendasi dari gubernur gitu ya untuk pengurusan itu. Nah, kami ya tentunya juga tetap mendalami apakah juga ini sudah lengkap atau tidak gitu. Jadi kalau tidak dikeluarkan atau tidak diterbitkan rekomendasinya, maka tidak bisa diajukan ke Kemen SDM. Tapi kan tentu juga di Kemen SDM itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, syarat administrasi yang harus dipenuhi ya. Itu termasuk yang didalami oleh penyidik juga gitu. Jadi tidak hanya rekomendasinya. Walaupun di sini suapnya memberikan sesuatu kepada gubernur melalui Pak MS ini untuk dapat rekomendasi. Tapi kita cek juga ini penerbitan atau pengurusan WIUP ini. Untuk beberapa blok yang disebutkan tadi ada namanya ya. Salah satunya blok KAF ya, FOLI dan lain-lain. Nah, ini yang ada pada kami. Nah, apakah blok ini sama dengan blok yang itu? Ya, nanti tinggal cari ya yang di sana. Apa yang dilelang di sana, apakah sama nggak namanya bloknya dengan ini? Kemudian, ini apakah ada kaitannya dengan kepentingan parpol? Karena orang-orangnya ini, ada orang-orang parpol gitu ya, ada yang nyalek dan lain-lain, ada pengurus dan lain-lain. Sejauh ini yang kami peroleh ini masih pertanggungjawaban pribadi, pertanggungjawaban personal. Nah, tadi seperti putranya Pak AGK itu karena memang juga ada aliran dana ke dia.
bukan terkait dengan posisinya di parpol dan lain-lain. Kemudian tadi terkait dengan keluarga, ini ke siapa saja? Kepada, ya salah satunya tadi sudah disebutkan, teranya ya. Nah, seperti itu. Tapi ke yang lainnya nantilah ya. Jelas yang itu ya. Kemudian terkait dengan direktur hilirisasi dan lain-lain, ini tentunya informasi yang keterkaitan dan lain-lain dalam pengurusan ini sedang kita perdalam. Tapi ini masih dalam proses penyidikan kita ya. Nanti kalau sudah terkumpul informasinya akan kita sampaikan. Kemudian ada irisan dengan yang dilaporkan oleh Cartam gitu ya. Nih, nah nanti dilihat aja tuh per blok itu. Demikian laporan tim Teras Sabila Luhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabila Luhu, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.